Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mairani Sandini, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang dari kelas FM18C akan menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus. Dari mulai definisi, jenis-jenis diabetes mellitus, etiologi, patogenesis, manifestasi, serta terapi pengobatan baik secara farmakologi maupun non-farmakologi. Definisi diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang berlangsung lama atau kronis serta ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi di atas nilai normal. Kadar gula darah normal menurut WHO. Kadar gula darah normal menurut WHO. Sebelum makan, setelah makan, selama puasa 8 jam, dan sebelum tidur. Jenis diabetes berdasarkan etiologis. Jenis diabetes yang paling umum yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat destruksi atau kerusakan sel beta pankreas karena sebab tertentu yang dapat mengakibatkan insulin tidak dapat diproduksi sama sekali sehingga penderita memerlukan insulin dari luar. Diabetes tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat adanya gangguan sekresi insulin atau fungsi insulin, disebut juga resistensi insulin. Etiologi penyakit. Riwayat keluarga, obesitas atau kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, bertambahnya usia, merokok, mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi, hipertensi, serta terlalu sering mengkonsumsi obat-obatan seperti thiazid diuretik dan beta blocker, karena kedua jenis obat tersebut dapat merusak beta pankreas. Patogenesis. Ketika beta pankreas mengeluarkan insulin, insulin tersebut akan berikatan dengan reseptornya, kemudian membukakan pintu glukosa untuk masuk ke dalam dan bertemu dengan insulin. Terjadilah metabolisme glukosa oleh insulin dan menghasilkan glikogen, asam piruvat, serta asam lemak. Glikogen dan asam lemak akan digunakan oleh tubuh untuk nanti sebagai cadangan energi. Sedangkan asam piruvat akan melalui proses yang dinamakan respirasi sel yang akan mengubahnya menjadi adenosin trifosfat atau ATP untuk digunakan sebagai energi sekarang. Pada diabetes tipe 1, pankreas tidak menghasilkan insulin, sehingga pintu masuk glukosa tidak akan terbuka dan glukosa tidak dapat dimetabolisme oleh insulin, sehingga glukosa akan bertebaran di aliran darah. Tindakan yang dilakukan adalah memberikan insulin dari luar. Pada diabetes tipe 2, pankreas tetap menghasilkan insulin, tetapi insulin tersebut tidak dapat berikatan dengan reseptornya, dikarenakan reseptor tersebut tidak merespon insulin. Tindakan yang dilakukan adalah dengan memberikan obat sebagai jembatan penghubung antara insulin dengan reseptor agar dapat berikatan dan membuka pintu glukosa sehingga glukosa dapat masuk dan terjadi metabolisme antara glukosa oleh insulin.
Manifestasi penyakit. Sering berkemih, banyak minum, berat badan berkurang, mudah lelah, sering kesemutan, dan adanya luka yang sulit sembuh. Terapi farmakologi. Terapi farmakologi untuk diabetes tipe 1 yaitu dengan pemberian insulin. Ada insulin kerja pendek, insulin kerja sedang, serta insulin kerja panjang. Terapi farmakologi untuk diabetes tipe 2 yaitu dengan obat hipoglikemik oral seperti sulfonylurea, biguanid, glinid, thiazolidinedion, dan inhibitor alfa-glukosidase. Terapi non-farmakologi. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.